leader. Mari kita mau siapkan hati kita mau puji Tuhan, kita mau sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, Engkau berkati setiap yang leader yang ada, Engkau berkati setiap coach yang ada. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu setiap pagi dalam hidup kami. Biar Engkau Tuhan yang bertahta atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang,
Engkau Tuhan yang menjamin setiap hidup kami penuh dengan kemenangan. Karena Engkau sudah relakan anak-Mu untuk di kayu salib. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berikan kami kemenangan Tuhan. Kau membedakan kami dengan dunia ini karena Engkau yang berikan kami kemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebentar lagi yang leader akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar Engkau yang berkati, Engkau yang urapi hamba-Mu juga Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu. Biar itu jadi rema, jadi berkat untuk setiap yang leader Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, yang leader. Perkenalkan, nama saya Kaditus. Dan kita mau belajar bareng nih hari ini. Belajar tentang sesuatu yang memang harus kita ngerti. Sebenarnya identitas atau panggilan kita itu seperti apa? Yang leaders, sebelumnya saya mau sapa dulu kalian. Apa kabarnya hari ini? Saya berharap kalian baik-baik saja ya. Dan kita mau belajar sesuatu sesuai dengan kebenaran yang pastinya. Di Alkitab itu ada banyak perlambangan dan simbol. Nah, perlambangan dan simbol itu mengisyaratkan satu makna yang cukup dalam akan yang dilambangkan dengan artinya. Contoh misal nih, dalam perumpamaan Yesus, ketika Yesus mengajar tentang perumpamaan, ada biji atau benih yang ditabur. Ada yang di pinggir jalan, kemudian ada yang di batu, di semak belukar, dan kemudian ada di tanah yang subur. Benih itu adalah perlambangan dari firman Tuhan. Terus kemudian ada lagi simbol yang berkata bahwa Tuhan itu juga disebut sebagai Lion of Judah atau singa dari Yehuda. Jadi ada banyak simbol dan perlambangan yang ada di Alkitab. Nah, terus apa simbol atau perlambangan buat kita sebagai orang percaya? Saya akan sebutkan 3 simbol yang harus kita pelajari dan harus kita mengerti, supaya apa yang disimbolkan atau yang diperlambangkan sesuai dengan apa yang Alkitab itu sebut, itu kita ngerti dan itu kita dapat pahami sebagai satu kesatuan yang utuh. Kita ini orang percaya harus seperti apa dan kekuatannya seberapa. Itu penting banget karena itu akan membuat identitas kita sebagai orang percaya menjadi utuh dan penuh. Yang pertama adalah simbol atau perlambangan orang percaya itu seekor ikan. Ikan itu adalah perlambangan bagi jiwa-jiwa. Ikan itu adalah perlambangan atau simbol bagi manusia atau orang percaya. Kenapa dilambangkan atau disimbolkan sebagai ikan? Nah, ini cukup menarik nih. Apa yang terjadi dengan ikan? Dan kenapa ikan dan kenapa bukan yang lain? Nanti ada 3, tapi saya sebut dulu 1, ikan. Ikan itu ikan yang ada di dalam air. Ikan yang sehat adalah ikan yang dia ini berenang melawan arus. Ikan yang sehat adalah ikan yang tidak terseret oleh arus. Itu ikan yang sehat. Kalau engkau mengerti di sekitarmu ada sungai yang kecil, ada ikan kecil-kecil yang sedang berenang. Terus kemudian ada arus kemana, ikannya tidak terseret oleh arus. Tapi ikan itu dengan sangat leluasa bisa melawan arus dan berenang dengan sesuka hati. Ikan itu dilambangkan seperti kita, seorang yang percaya. Orang yang percaya harus kedapatan orang yang sehat. Kalau ikan sakit adalah ikan yang ikut arus. Saya pernah ketika saya ini masih SD, kemudian saya les di salah satu bimbingan belajar. Di gedung di mana bimbingan belajar itu di belakangnya ada sungai. Ketika waktu istirahat, saya dengan teman-teman itu main di belakang. Kemudian ada satu ikan cukup besar, dan dia ini ikan sudah mau mati, sudah sekarat. Dia ini ikan yang ikut arus. Ikan ini tidak bisa berenang untuk melawan arus, tidak bisa. Nah, teman-teman, ikan yang sehat adalah ikan yang dia tidak terseret oleh arus. Padahal ketika saya lihat ikan itu dengan arus sungai yang ada, arus sungainya itu tidak terlalu deras.
tapi ikan ini tidak bisa berenang melawan arus. Sebagai orang yang percaya, kita ini harus kedapatan kita ini jadi seseorang yang sehat. Kalau kita tidak sehat, pasti kita akan terseret oleh arus. Arus ini dilambangkan oleh apa? Arus ini adalah apa yang dunia ajarkan, apa yang menurut daging itu disenangkan. Young leaders, kita sebagai orang percaya mesti punya sesuatu yang sehat dan kuat yang ada di dalam, supaya engkau ini tidak jatuh ke dalam banyak pencobaan-pencobaan yang dunia ini tawarkan. Kalau ditawarkan untuk rokok, engkau bisa berkata no, tidak. Ditawarkan minum-minuman keras, tidak. Ditawarkan narkoba dan hal-hal yang buruk, pornografi dan perjinan, engkau bisa berkata no, karena yang di dalammu sehat, di dalammu kuat. Tapi kalau ada orang percaya ketika ditawari dengan sesuatu yang dunia itu ajarkan, dan dia berkata, oke, aku akan coba, oke, aku akan nikmati, itu tandanya bahwa orang percaya itu dalam keadaan yang sakit. Ikan adalah perlambangan seseorang atau orang percaya. Ikan yang sehat, ikan yang melawan arus. Orang yang percaya, yang tidak hidup sesuai dengan apa yang dunia ajarkan, itu orang percaya yang sehat. Ini adalah identitas kita, perlambangan ikan. So kita semua harus belajar, young leaders, untuk kita ini sehat. Perhatikan bukan yang di fisik, tapi perhatikan yang di dalam. Bagaimana dengan waktu-waktumu pribadi dengan Tuhan? Apakah sedang dalam keadaan baik atau tidak? Kalau dalam keadaan tidak baik, segera perbaiki, supaya engkau tidak jatuh ke dalam banyak pencobaan dan engkau ikut arus dunia. Jangan sampai. Kemudian, perlambangan atau simbol bagi orang percaya yang kedua adalah, yaitu kita dilambangkan sebagai domba. Alkitab juga mengajarkan bahwa kita ini adalah domba-domba Allah, dan Allah adalah gembala yang baik. Nah, young leaders, sebagai domba, kita harus ngerti, domba itu adalah satu-satunya binatang yang tidak punya perlengkapan senjata. Taring tidak punya, untuk menggigit tidak punya. Terus kemudian cakar dia tidak punya. Terus kemudian mulut yang ada paruhnya yang tajam dia tidak punya. Dia tidak punya tanduk yang bisa menyerang orang, dia tidak punya. Dia tidak punya tubuh yang kuat atau tubuh yang keras untuk melindungi tubuhnya, dia tidak punya. Ini binatang yang tidak punya perlengkapan senjata. Ini binatang yang hanya tergantung kepada gembala. Dan kita ini dilambangkan sebagai domba. Penting buat kita ngerti kita ini siapa di hadapan Tuhan. Young leaders, kita adalah domba. Kita tidak bisa lepas dari gembala kita. Memang gembala kita yang sejati, yang baik adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Tapi gembala itu bisa diartikan juga adalah pemimpin. Kita itu mesti punya sesuatu yang memang harus tunduk kepada pemimpin kita. Jangan jadi orang pemberontak. Kalau engkau jadi orang yang pemberontak di luar dari cover, di luar dari doa pemimpinmu, engkau ini bisa gawat sekali. Karena domba yang tidak dalam cover, tidak dalam penjagaan, dia bisa sangat mudah sekali diterkam oleh binatang yang lain, binatang buas, oleh pemangsanya. Buat domba, dia harus dekat kepada gembala. Gembala bisa berkata tentang pemimpin, gembala bisa berkata tentang seseorang yang kamu anggap kamu bisa belajar seperti kakak rohani, atau bapak rohani, atau ibu rohani. Jangan pernah keluar dari cover rohani yang ada di atasmu. Sebab penting banget, kita ini domba, tidak ada perlengkapan. Yang bisa menjagai kita adalah pemimpin yang ada di atas kita. Yesus Kristus Tuhan adalah pemimpin yang paling atas. Dan di bawah Yesus Kristus Tuhan masih banyak pemimpin-pemimpin dalam wujud manusia yang kita hormati, yang kita hargai, yang kita akui sebagai dia adalah kakak rohani atau cover rohani bagi setiap kita. Jangan pernah lepas daripada itu, karena saya
Dan kalian semua, young leaders, kalian adalah domba. Domba itu akan merasa aman juga ketika domba ada dalam kerumunan. Ketika ada kerumunan, sang pemangsa akan memangsa itu juga agak susah. Domba yang keluar dari kawanan itu adalah sasaran paling empuk oleh binatang buas. Jadi ketika ada binatang buas yang mau menerkam domba, yang dilakukan oleh binatang buas itu adalah binatang itu memecah kawanan domba dulu, sampai ada domba yang keluar dari kawanan itu, kemudian baru diterkam. Kita sebagai orang percaya jangan sekali-kali pun keluar dari kawanan atau kumpulan orang percaya yang lain juga. Jangan keluar dari kumpulan peribadatan, jangan keluar dari persekutuan yang membangun dirimu, jangan keluar dari komunitas yang membangun dirimu. Kalau engkau keluar, engkau seperti domba yang seorang diri yang sangat mudah sekali untuk diterkam. Lah, penerkam kita atau pemangsa kita adalah pencobaan-pencobaan yang dunia tawarkan. Sebagai orang percaya, jangan pernah berinisiatif untuk keluar dari peribadatan perkumpulan orang-orang percaya. Ini penting buat setiap kita. Perlambangan atau simbol yang itu diungkapkan oleh Alkitab buat setiap kita, biar kita itu ngerti, kita bisa memaknainya dengan benar, supaya kita belajar bagaimana kita harus hidup sebagai orang percaya. Yang pertama, kita dilambangkan atau disimbolkan sebagai ikan. Yang kedua, kita disimbolkan atau dilambangkan sebagai domba. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, saya mau bagikan. Kita dilambangkan sebagai seekor Raja Wali. Ini cukup menarik, teman-teman. Di hadapan Tuhan, ketika kita ini sedang menghadapi masalah, kita bertransformasi jadi apa? Jadi burung Raja Wali. Ini burung yang cukup istimewa, teman-teman. Burung yang dia ini ketika ada badai, ada tiupan angin, ada badai, misalnya angin dengan disertai hujan, guntur dan sebagainya. Ini binatang yang malah tidak bersembunyi kemudian di gua, kemudian ketakutan, tidak. Ini binatang ketika ada angin yang sangat kencang, malah angin itu biasa dimanfaatkan untuk bisa dia terbang tinggi. Kalau engkau ngerti Raja Wali itu tidak perlu mengepakkan sayapnya berulang-ulang seperti burung-burung kecil itu, enggak. Dia mengepakkan sayapnya 1 kali, 2 kali, karena dia ada sistem dalam tubuhnya. Ketika dia mengepakkan sayap, ketika ada angin yang kencang, itu membuat Raja Wali bukan makin turun, enggak, tapi makin naik. Bahkan kadang tidak perlu mengepakkan sayap, seperti sistem yang ada di tubuhnya itu membuat dia bertambah tinggi lagi. Ketika ada badai, itu malah paling enak buat Raja Wali. Kenapa? Malah menghemat tenaga. Raja Wali cukup mengepakkan sayap seperti ini, dan kemudian dia bisa naik tinggi. Ketika ada badai, itu malah jadi mainannya Raja Wali. Dan sama seperti hidup kita. Ketika engkau lagi menghadapi pencobaan, ketika menghadapi masalah, bukan berarti terus kamu tambah menurun, tambah turun, dan tambah turun, tidak. Ini malah membuat kita semakin naik. Naik kemana? Naik tinggi, higher than ever. Biar kita ini terus naik, dan naik next level, dan next level terus. Jangan biarkan dirimu ketika ada badai hidup, ketika engkau terserang dengan tekanan, engkau lagi ada masalah, kemudian engkau tambah ke bawah, itu bukan sifatnya Raja Wali. Engkau dilambangkan, disimbolkan oleh Alkitab itu sebagai seorang Raja Wali, seekor Raja Wali. Dan biarkan apa yang Raja Wali itu kerjakan, ini juga kita maknai dengan benar. Badai hidup, kemudian ada tekanan hidup, apapun tidak dapat membuat kita lantas kemudian turun, ketakutan, jatuh. Tidak. Tapi ini membuat sayap kita semakin kuat, kemudian kita naik semakin tinggi. Itu Raja Wali. Raja Wali juga binatang
yang dia ini memiliki selaput yang ada di matanya. Selaput ini akan keluar ketika Raja Wali itu terbang sangat tinggi, kemudian dia memandang matahari. Satu-satunya binatang yang punya selaput yang ada di matanya, guna untuk melindungi mata biar tidak terbakar ketika memandang matahari. Matahari itu bisa disimbolkan sebagai Allah atau bisa disimbolkan sebagai Tuhan. Raja Wali ketika dia ini sedang dalam keadaan yang mungkin badannya tidak oke, sedang dalam keadaan yang mungkin kurang enak badannya dan sebagainya, dia akan terbang sangat tinggi dan dia akan pandang matahari itu. Ketika dia memandang matahari, sayapnya dikepakkan, seperti ada tenaga yang dicurahkan, ada yang diserap ke dalam tubuhnya, dan dia akan menjadi kuat dan sehat lagi. Itu Raja Wali. Dan matanya tidak akan terbakar, sebab ketika dia memandang matahari, tiba-tiba selaput itu akan aktif dan berfungsi sebagaimana fungsinya. Ini adalah Raja Wali. Kemudian kehebatan Raja Wali. Raja Wali itu tidak memakan bangkai. Raja Wali itu memakan daging segar. Jatah kita sebagai orang percaya adalah sesuatu yang fresh, yang dari surga. Jangan mau dengan sesuatu yang basi. Bukan makanan-makanan yang basi yang ditawarkan oleh dunia. Ada makanan-makanan yang fresh yang dari surga. Sebab di dalam Tuhan setiap hari selalu baru. Setiap pagi diperbaharui. Dan itu adalah makanan bagi Raja Wali. Dan Raja Wali ketika dia ini dapatkan mangsanya, dia akan terbang dengan mangsa yang dicengkram dengan kakinya. Raja Wali ini punya musuh. Musuh yang sering mengganggu Raja Wali adalah burung gagak. Burung gagak ini burung biasanya memakan bangkai juga. Dia biasanya ngerecokin Raja Wali ketika Raja Wali ini pegang mangsa berada di cengkraman kakinya, Raja Wali terbang. Dan ketika gagak ini tahu, gagak ini akan terbang menghampiri Raja Wali dan akan mengganggu Raja Wali. Raja Wali itu burung yang cukup besar, kepakan sayapnya itu bisa sampai 3 meter. Sedangkan burung gagak itu burung yang kecil. Cukup cuma mungkin satu serangan dari kaki dari Raja Wali, burung gagak itu mungkin sudah mati. Tapi burung gagak ini biasanya menyerang Raja Wali ketika Raja Wali itu dapat mangsa. Ketika Raja Wali itu sudah dapat jarahan, baru burung-burung gagak ini akan menyerang. Kalau tidak ada mangsa, ya burung-burung ini tidak akan menyerang. Teman-teman, ada sesuatu yang bagus untuk kita pelajari. Dan ketika Raja Wali itu dia mencengkram mangsa dan banyak musuh-musuhnya yang datang, Raja Wali ini akan terbang semakin tinggi menuju matahari. Kalau menuju matahari dan dia akan memandang matahari, burung-burung yang lain itu tidak akan tahan. Burung-burung yang lain seperti gagak yang mengganggu ini, dia tidak punya selaput yang ada di matanya. Kalau gagak memandang kepada matahari, matanya akan terbakar. Dan yang dilakukan Raja Wali ketika dia dapat mangsa, dia akan terbang sangat tinggi untuk meninggalkan musuh-musuhnya. Ini pelajaran juga buat setiap kita, orang percaya, yang leaders. Dengarkan. Ketika banyak orang yang sedang mengganggumu, engkau mungkin dikucilkan, engkau mungkin difitnah, engkau dikecewakan sama orang lain, engkau dimusuhi orang lain, bukan artinya terus kemudian engkau ini turun ke bawah dan engkau membalas mereka, tidak. Raja Wali tidak pernah membalas burung-burung gagak, tidak. Kalau dia membalas burung gagak, itu dia akan melepaskan mangsanya, kemudian dia akan turun ke bawah dan akan mengejar burung gagak, dan mangsanya akan hilang dan dia akan kehilangan jarahan. Burung gagak itu mengganggu Raja Wali tujuannya cuma satu, supaya mangsanya dilepaskan. Sebagai orang percaya, kita ini ketika mengalami sesuatu yang buruk, dicaci maki, dimusuhi dan sebagainya, terbanglah semakin tinggi. Tidak usah hiraukan dengan semua gangguan. Terbang semakin tinggi, melampaui mereka tinggi dan semakin tinggi menghadap kepada matahari. Kalau engkau lakukan itu, tiba-tiba musuhmu satu persatu tidak akan mengejarmu lagi. Mereka akan turun, mereka akan jatuh ke bawah dan sebagainya. Sebagai perlambangan dari seekor Raja Wali, kita belajar banyak sekali.
supaya setiap kali ada omongan yang tidak enak dalam hidup kita, kamu hentikan dengan cara bukan meladeni mereka, enggak, tapi kamu terbang semakin tinggi. Kamu naikkan levelmu, keintimanmu, hubungan pribadimu dengan Tuhan. Kamu kejar Tuhan jauh lebih dalam lagi, jauh lebih kuat lagi. Sampai satu titik kau akan menyadari ternyata musuhmu telah meninggalkanmu. Dan kau akan sudah naik sangat tinggi. Levelnya sudah sangat berbeda. Karena Raja Wali dengan burung gagak itu tidak level sama sekali. Burung gagak cuma mungkin satu serangan dari Raja Wali sudah mati. Tidak level. Artinya dengan semua masalah, dengan semua omelan, dengan semua cacian musuhmu yang ada hari-hari ini, mungkin itu tidak level buat setiap kita sebagai orang percaya. Kok levelnya itu sangat tinggi. Sebab itu tidak usah gubris dengan semua yang hendak mencelakaimu atau semua yang membuatmu semakin turun. Sudah lupakan itu, pandang saja ke Tuhan. Dan kau akan mendapati, kau akan next level. Kemudian kau akan mendapati semakin bertambah kuat. Itulah 3 perlambangan: ikan, domba, dan burung Raja Wali. Semoga ini dapat memberkati yang leader semuanya. Ini semoga dapat memberikan gambaran siapa identitas kita. Sesuai dengan kebenaran itu sampaikan. Terima kasih buat atensinya. Semoga jadi berkat buat kita semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.